Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para audiens dan jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita memasuki sambil menunggu pengumuman Kementerian Agama tentang penetapan 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah pada malam ini bertemu lagi dengan saya Muammar Baba dalam syiar sunnah. Saya istilahkan syiar sunnah. Tema yang akan saya angkat pada malam ini tentang masalah marhaban ya Ramadan. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keceriaan. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Jamaah dimanapun Anda berada, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki tanggal 29 Sya'ban, ya seperti hari ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seseorang untuk mengintai atau untuk meneropong. Dulu belum ada teropong, melihat dengan mata kasat mata. Nabi menyuruh 1 atau 2 orang untuk berada di atas gunung sambil melihat keadaan bulan sabit, apakah sudah memasuki bulan suci Ramadan atau tidak. Ketika berita itu sampai, maka disampaikan kepada khalayak umum, maka para sahabat berlomba-lomba keluar di lapangan sambil melihat ke langit seraya berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa ini disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat, Anas bin Malik. Anas bin Malik sebagaimana kita ketahui adalah pembantu atau orang khadim atau orang yang tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pembantu pikiran kita seperti Indonesia, diposisikan seperti hanya posisi seorang anak. Makanya dari banyak riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik banyak menyangkut tentang masalah doa-doa. Kenapa? Karena dia bersentuhan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika memasuki awal bulan suci Ramadan, Nabi mengajarkan doa, dan doa ini nanti insya Allah saya tampilkan di aplikasi Zoom di ujungnya, sehingga kita bisa lihat semuanya secara jelas doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, kita menyambut dengan keceriaan sambil membaca doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam menyambut bulan suci dan bulan penuh berkah ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memaafkan. Kita dianjurkan untuk senantiasa meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Di budaya kita di Indonesia, di sebahagian adat di sebuah lokasi, bahwasanya ada istilah acara sungkeman, seperti hanya di Jawa itu acara sungkeman. Kita di Sulawesi Selatan ada istilahnya acara mapaci, ya, acara mapaci, acara mapan reteme, yang di beberapa daerah pada malam pengantinnya seorang calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, maka pada malam itu dia mencucurkan air matanya seraya meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun dalam budaya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, budaya kita tidak salah, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bahwasanya ketika pada awal bulan suci Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menganjurkan untuk meminta maaf kepada keluarga atau memberikan maaf kepada keluarga. Apa dalilnya? Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Jumat terakhir dari bulan Sya'ban, sebelum dia naik di mimbar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengarkan oleh orang yang duduk sekitarnya membaca amin, amin, amin. 3 kali dia mengatakan amin, amin, amin. Saya minta maaf yang zoomnya ini lagi stop, ya, reconnecting. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca amin, para sahabat bertanya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin? Sedangkan kita ketahui ketika seseorang mengucapkan amin itu kebanyakan pada waktu kita berdoa. Ada yang berdoa kemudian yang kita mendengarnya mengatakan amin. Tapi Nabi tidak ada yang mendengarkan dari sahabatnya mengatakan amin saja. Siapa yang berdoa? Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, ya ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah membaca amin, amin sebelum naik mimbar? Salah satunya yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah celakanya seseorang yang masih memiliki kedua orang tua, yang masih memiliki keluarga, memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi masih ada dosa di antara mereka, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua yang kita harus perbaiki, yaitu hablum minan nas, khususnya kepada al-aqrabin, keluarga-keluarga yang tercinta. Di tengah pandemi ini pemerintah sudah menetapkan jangan pulang kampung, ya, jangan pulang kampung dulu, ya. Maka banyak sekali aplikasi, banyak sekali wasilah-wasilah saat ini untuk senantiasa berbicara atau sekadar minta maaf kepada kedua orang tua dengan telepon, dengan SMS, dengan WA, dengan video calling dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan demi untuk menjaga hablum minan nas, khususnya kepada keluarga yang tercinta. Jamaah dimanapun kalian berada, dalam materi dalam kajian Syiar Sunnah ini, alhamdulillah saya semoga bisa berjalan tanpa mengurangi syiar daripada ajaran agama itu sendiri. Biasanya bulan suci Ramadan kita keliling antara satu masjid dari malam pertama sampai malam terakhir. Akan tetapi pada Ramadan kali ini mungkin Ramadan yang menjadi saksi sejarah kepada kita semuanya, bahwasanya dalam fakta sejarah bahwasanya penyebaran wabah penyakit itu terjadi minimal kurang lebih 100 tahun sekali. Artinya di satu sisi kita ada hikmahnya, kita bisa berkumpul keluarga yang selama ini saya rasakan saya keluar tidak tarawih bersama dengan keluarga. Tapi pada malam ini alhamdulillah kita insya Allah bersama-sama melakukan salat tarawih berjamaah di rumah, dan insya Allah tanpa mengurangi pahala sedikit pun dan kualitas salat dan kualitas ibadah yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun ini. Inti utamanya yang namanya pahala itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ada hadisnya, la salata li jaril masjid illa fil masjid, atau ada hadisnya salatul jamaah khairum min salatil fazzi bi sab'i wa ishrina darajah, dan banyak hadis-hadis lain tentang salat berjamaah di masjid. Namun itu dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan darurat seperti saat ini dianjurkan untuk senantiasa hifzun nafs dan hifzuddin itu bisa berjalan beriringan sambil kita menjalankan ibadah, tapi juga tidak mengurangi hifzu hifzun nafs, itu menjaga jiwa diri kita dan orang lain. Jemaah dimanapun kalian berada, dua hal ini yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kita menyambut, yang kedua kita saling memaafkan di bulan suci Ramadan. Kemudian poin yang terakhir yang saya mau sampaikan di tempat yang penuh berkah ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, yaitu
tentang masalah kewajiban zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah pada hakikatnya ketika kita membuka perbedaan pendapat dan di lintas mazhab, bahwasanya dianjurkan untuk mengeluarkannya yaitu pada malam takbiran. Nah, ada pendapat yang aqalliyat, pendapat aqalliyat yang dulunya artinya minoritas. Tetapi dalam fakta kajian hukum fikih ada sebagian pendapat aqalliyat tapi justru menjadi relevan di dalam kehidupan kita saat ini ataupun di keadaan tertentu. Saya katakan pendapat aqalliyat ini justru berlaku saat ini, yaitu hendaknya kita mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan. Kenapa mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan? Karena ada illatnya, yaitu hifsun nafas, yaitu menjaga kelangsungan jiwa saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Jangan dulu jauh dikeluarkan zakat fitrahnya, jangan dulu jauh dikeluarkan zakat malnya, jangan jauh dulu dikeluarkan sedekahnya, tetapi lihatlah di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan, banyak di antara mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sangat sulit. Maka pada awal bulan suci Ramadan ini, lihatlah di sekeliling kita, berikanlah kesejahteraan dengan mengulurkan bantuan. Minimal kewajiban zakat fitrah kita keluarkan di awal bulan suci Ramadan ini, boleh melalui dengan amil zakat atau bisa keluarkan langsung. Kalau saya bisa menyampaikan kepada jamaah sekalian, alangkah bagusnya dikeluarkan langsung kepada orang yang membutuhkan, karena ketika lari kepada amil dalam situasi seperti ini, kita bisa lagi kontak antara satu dan yang lainnya, lebih lama lagi transfer social distancing. Nah, sedangkan pemerintah atau dari segi agama sudah menganjurkan untuk menjaga social distancing di antara kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Zoom-nya tidak jalan reconnecting, jadi yang jalan tinggal rekamannya tanpa mengurangi sharing di antara kita. Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan sambil berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Talha bin Ubaidillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala, apabila dia melihat bulan sabit di awal bulan suci Ramadan atau setiap awal bulan dari bulan Qamariyah, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya lalu dia mengatakan, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Di dalam riwayat lain hilalu rushdin wa khairin, namun di dalam riwayat Tirmizi redaksinya Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, dengan munculnya bulan Ramadan ini, semoga Engkau memberikan kepada kami ketakwaan, keimanan, dan yang terpenting yang ada kaitannya sekarang, wassalamati, keselamatan. Semoga di tengah pandemi ini, semoga di tengah virus ini, kita semua insya Allah diberikan imun yang kuat. Semoga di tengah pandemi ini diberikan kekuatan fisik. Semoga di tengah pandemi ini kita bisa tidak menularkan penyakit antara satu dan yang lainnya, sehingga kita wassalamati, kita selamat insya Allah melewati pandemi ini, wal islami, dan tentunya kita menikmati keindahan dari Islam itu sendiri. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa memberikan kedamaian, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.
tetap stay at home, tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.